Ya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu, kita masuk ke sesi pertama dalam rangkaian workshop K3 dan Jenjang Karir PPLPI. Untuk sesi pertama dengan narasumber Bapak Dr. Medi Setiawan, spesialis penyakit dalam Vinasim. Jadi ini nanti untuk materi yang pertama yaitu tentang tentang sebentar saya lihat dulu materinya. Oke. Oh ya, baik. Ya, jadi untuk materi pertama tentang first aid dan pengendalian bahaya laboratorium, kemudian langsung dilanjutkan dengan materi mengenai ergonomi. Jadi ini nanti di sesi pertama ada dua materi, yang kedua-duanya disampaikan oleh Bapak Dr. Medi Setiawan, spesialis penyakit dalam Vinasim. Sebelum itu saya akan membacakan riwayat hidup beliau. Bapak Dr. Medi Setiawan, spesialis penyakit dalam Vinasim, lahir di Blitar 21 Mei 1968. Riwayat pendidikan beliau memulai bersekolah di SD Jati Turi 1 Blitar ya, lulus tahun 1980, kemudian dilanjutkan di jenjang pendidikan yang berikutnya. Terakhir beliau mengikuti Fellow Indonesian Society of International Medicine dan lulus pada tahun 2017. Untuk riwayat pekerjaan, beliau memulai karir mulai tahun 1993 sebagai dokter, kemudian juga sebagai dosen, dan pada tahun 2017 sampai dengan sekarang beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. Untuk penelitian, karya tulis dan penulisan buku sangat banyak sekali ya yang beliau publikasikan. Ini yang saya bacakan adalah salah satunya yang paling baru, yaitu di tahun 2022 yang dimuat di Biomolecular Science Journal di April 2020. Kemudian beliau juga mempunyai hak paten pada tahun 2015 tentang formulasi tablet effervescent rumput laut. Seperti itu riwayat hidup beliau. Ini nanti karena sudah agak 20 menit berlalu ya Bapak, nanti mungkin bisa langsung disampaikan secara berurutan. Kemudian nanti pada pukul 11.45 kita mulai sesi tanya jawab sampai pukul 12. Seperti itu. Kepada Bapak Medi dipersilakan. Terima kasih Ibu Moderator. Mas Zainal langsung di ini kan yang oke. Terima kasih, berbahagia sekali saya bisa bertemu dengan teman-teman sahabat semua seluruh Indonesia. Saya tidak menyangka ya, ternyata acaranya begitu sukses, pesertanya melebihi target yang kita harapkan, dan mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita ya. Kita sharing aja, omong-omong nih ya, omong-omong. Kebetulan background saya adalah dokter, kemudian spesialis penyakit dalam, kemudian saya ngambil S3 saya di bidang kedokteran juga, yang khusus saya sebenarnya mengarah pada aterosklerosis saya, pengerasan pembuluh darah untuk riset saya, untuk disertasi. Tapi pada kesempatan ini saya mendapatkan tugas untuk membicarakan bagaimana pertolongan pertama dan pengendalian bahaya laboratorium. Seperti kita ketahui,
sebelum kita membicarakan bagaimana kita mengendalikan bahaya, kita harus tahu terlebih dahulu ruang kerja kita. Saya yakin teman-teman semua adalah kerja di laboratorium, sama seperti saya juga ya. Jadi apa sih yang dimaksud laboratorium atau lingkungan kerja kita? Kita istilahkan laboratorium ini seperti lingkungan kerja kita ya. Dan kerja ini adalah segala sesuatu yang ada di sekitar tenaga kerja yang bisa mempengaruhi derajat kesehatan dan keselamatan tenaga kita. Dari ILO ya, ILO dari International Labour Organization dari WHO menyatakan bahwa lingkungan kerja adalah istilah jentik yang mencakup identifikasi dan evaluasi faktor-faktor lingkungan yang memberikan dampak pada kesehatan kerja. Ya. Slide. Kalau kita lihat di sini bahwa lingkungan kerja belum maju ya. Saya ini kan langsung dari sini nggak bisa ya. Dari sana bisa Mas Zainal dioperatorkan dari sana untuk ininya. Oke, ya. Sebelum kita mengenal bahaya yang terjadi di laboratorium, kita lebih tahu dulu slide berikutnya, Mas. Nah, terus slide lagi. Nah, kita bekerja di laboratorium ya, tentunya kita akan berkecimpung dengan manusia, alat yang kita gunakan dan bahan-bahan yang kita gunakan. Tentunya dari interaksi ini pasti akan menimbulkan suatu gangguan atau ancaman terhadap keselamatan kita sebenarnya. Kalau kita lihat, kalau kita breakdown lagi, bahaya apa yang bisa mengancam kita itu bisa dari faktor fisik, biologis, psikologis, kimia maupun ergonomi. Slide. Oke. Kita lihat faktor fisik dulu. Faktor fisik yang bisa terjadi pada laboratorium, misalnya masalah kebisingan. Ya, kebisingan ini bisa kebisingan yang kontinu, kebisingan yang intermittent atau terputus-putus, ataupun kebisingan yang impulsif. Ya, tiba-tiba datang dengan keras sekali. Dan ini semua bisa berefek pada kita yang bekerja di laboratorium. Misalnya menyebabkan gangguan komunikasi, gangguan konsentrasi, ataupun gangguan di sekitar kita. Gangguan di masyarakat bisa juga menimbulkan bila kebisingan itu berlebihan. Slide. Nah, bagaimana dampak dari kebisingan tersebut pada kesehatan manusia? Yang seringkali ini tidak kita sadari ya. Kenapa kita harus mengenal seperti ini? Karena kita seringkali pasien datang berobat kepada kita, sebagian besar mereka tidak menyadari bahwa penyakit yang dikeluhkan itu sebenarnya penyakit akibat kerja. Karena tidak semua orang bisa memandang atau semua dokter bisa memandang bahwa penyakit secara komprehensif yang dihadapi adalah penyakit yang datang itu tok. Misalnya mereka datang dengan gangguan pendengaran. Mungkin tidak dieksplor lebih dalam. Ternyata kalau dieksplor lebih dalam penyebabnya apa? Karena gangguan kebisingan di tempat kerja. Seperti ini. Nah, kalau ini tidak dilakukan maka akan menimbulkan dampak yang lebih besar lagi nanti. Karena apa? Di lab tersebut yang kerja tidak hanya satu orang, berapa orang. Nah, ini ya. Nah, misal contoh yang paling sering trauma akustik ya. Ini adalah kerusakan gendang telinga secara mendadak karena intensitas suara yang tinggi sekali. Ya, bisa. Atau terjadi ketulian sementara yang terjadi akibat pemaparan suara dengan intensitas tinggi dalam waktu yang cukup lama. Nah, ini harus hati-hati ya di tempat-tempat apalagi ruang labnya tertutup ya, yang kadang-kadang kita tidak merasakan, biasa-biasa saja, tapi setelah kita berinteraksi di luar loh, teman-teman kok bisa mendengarkan diajak ngomong kok bisa langsung tanggap, ini dia ngomong kok susah ya. Ternyata setelah dicek ternyata ambang pendengarnya sudah mulai berubah. Ya, harus diperhatikan.
Ya. Dan biasanya yang sementara ini ketulian dapat pulih kembali apabila dihentikan paparan tersebut. Bisa juga yang ini lebih parah, bisa timbul permanen. Ketulian ini permanen, bisa. Masih terus sudah terus. Oh enggak pas ya sama yang saya omongkan. Ya yang permanen, dipengaruhi beberapa hal ya, misalnya lamanya paparan, spektrum suara, kepekaan individu tersebut, ataukah dia juga sedang mengkonsumsi obat-obatan, ya, bagaimana status kesehatan tersebut, ya misalnya orang ini orang diabetes, ya, orang diabetes kerja di laboratorium, ya, sering mendengar suara-suara yang intensitasnya cukup, tapi dalam waktu yang panjang. Bisa timbul ketulian karena dari diabetesnya sendiri sudah neuropati, bisa mengganggu pendengaran, ketambahan faktor eksternal tersebut. Nah ini juga harus diperhatikan. Sehingga sebenarnya kalau Bapak Ibu bekerja di laboratorium ada sakit, yang perlu disampaikan apa? Backgroundnya, dok saya bekerja di sini. Itu perlu. Ya, seringkali kita tidak pernah menyinggung itu. Sehingga dokter mungkin dianggap seperti masyarakat pada umumnya. Nah itu ya, kalau seperti itu kan sayang sekali, pengobatannya tidak komprehensif. Slide. Sampai slide terakhir nih. Nah, dampak kebisingan dari kesehatan yang lain apa? Gangguan fisiologis, nah, misal ini. Percepatan denyut jantung. Ini nggak bagus juga. Orang yang hipertensi bekerja di ruangan di laboratorium yang bising, tensinya nggak turun-turun, diobatin tetap yang naik terus. Kenapa? Detak jantung ini berdampak juga terhadap peningkatan tekanan darah. Nah, ini ya. Oke. Dan juga meningkatkan ketegangan otot ya. Setiap hari, setiap pagi, setiap ke kantor itu kepala itu berat sekali. Beratnya disalahkan tidurnya. Padahal bukan, karena apa? Dampak dari lingkungan kerja di laboratorium, ya. Atau gangguan psikologis ya. Misalnya jadi nervous, cemas, ini sudah diteliti ya. Kita meneliti tikus ya. Tikus kalau dipapar suara terus itu gelisah sekali ya. Ya. Kita penelitian anak-anak itu bisa ya. Slide. Nah, bagaimana kita mengendalikan kebisingan? Nah, yang pertama kita menurunkan intensitas kebisingan pada sumbernya dengan menempatkan alat peredam pada sumber getaran atau memberikan penghalang atau barier pada jalan transmisi dengan cara mengisolasi mesin atau tenaga kerja ya pada control room tersendiri ya, atau melokalisir mesin atau proses yang mengeluarkan kebisingan tinggi. Kemudian kita juga bisa memonitoring dan pemeriksaan tenaga kerja. Nah ini perlunya ya, tenaga laboratorium itu harus dilakukan cek rutin ya, harus dilakukan cek rutin, general check up. Kemudian menggunakan APD dan juga perlu mengatur waktu kerja, shift kerja perlu. Dan sudah ditetapkan juga bahwa nilai ambang batas kebisingan menurut Permen adalah 85 desibel kalau dilewati ya. Atau kita menempatkan alat untuk mengukur tingkat kebisingan, meter. Ini perlu sekali. Ya. Inilah cara-cara kita untuk mengantisipasi kebisingan atau akibat dari faktor fisik tadi ya. Slide faktor yang berikutnya, slide ya. Faktor fisik yang lain apa? Cahaya atau penerangan ini juga berperan penting di dalam laboratorium ya. Cahaya tidak perlu terlalu kuat atau terlalu redup, harus sedang ya. Faktor yang mempengaruhi penglihatan ya, ini ya, ukuran objek, derajat kontras antara objek dan sekelilingnya, brightness dari lapangan penglihatan. Ini tergantung dari sumber cahaya, daya pantul permukaan dan lamanya melihat. Slide. Ya. Bagaimana penerangan ruangan? Penerangan yang baik jika seorang pekerja dapat melihat objek dengan cepat, jelas, teliti, serta mampu menciptakan lingkungan yang nyaman bagi penglihatan. Nah, ini ya. Jadi tidak sama setiap orang. Ya. Karena penglihatan yang buruk maka akan mengakibatkan rasa tidak nyaman di kepala. Kemudian juga penurunan daya pikir atau konsentrasi.
ya, penglihatan menjadi kabur, dan bisa sering meningkatkan angka kecelakaan kerja. Ya, ini perlu diantisipasi ya. Pencahayaan juga, slide. Nah, bagaimana sih dikatakan penerangan yang baik itu? Tergantung laboratorium orangnya juga. Yang penting tidak menyilaukan, tidak menimbulkan panas yang berlebihan, tidak menghasilkan gas, tidak menimbulkan bayangan, tidak berkedip-kedip, ya. Pencahayaannya harus merata dengan intensitasnya yang cukup. Nah, ini kalau ada yang terlalu silau itu ya harus segera diperbaiki. Kita tidak menginginkan dampak dari cahaya ini juga tidak bagus kalau berkepanjangan. Slide. Gangguan mekanis yang lainnya apa? Gangguan fisik yang lainnya, getaran mekanis. Getaran mekanis ini adalah getaran yang teratur dari suatu mesin atau alat dengan arah bolak-balik dari kedudukan atau titik kesetimbangan. Ya, ada dua macam ya. Bisa getaran seluruh badan atau whole body vibration ataupun full hand vibration, ada dua. Ya. Ini perlu saya sampaikan karena ternyata tidak hanya dari Fakultas Kedokteran ya, dari Poltekkes juga, tapi juga dari laboratorium yang lain. Dari laboratorium kesehatan pun juga ada alat-alat yang juga menghasilkan getaran juga. Ini perlu diantisipasi. Ya. Slide. Nah. Yang getaran seluruh badan itu maksudnya apa? Biasanya terjadi pada alat-alat angkut atau alat yang berat biasanya, ya. Getaran pada mesin diteruskan ke lantai ke seluruh badan, ya, dengan frekuensi getaran antara 1 sampai 20 Hz. Dampak getaran ini terhadap tubuh terutama pada mata, ya. Tentunya kalau ini di lab di Poltekkes, di kedokteran jarang sekali ada getaran seluruh badan ini, ya, jarang sekali. Tapi ini mungkin terjadi pada lab-lab orang-orang teknik mungkin, ya, bisa terjadi, ya. Slide. Kemudian bagaimana kita pencegahannya, ya? Yang pertama kita bisa melakukan isolasi dari sumber getaran, kemudian mengisolasi operatornya atau pekerjanya, atau mengurangi waktu pemaparan bisa, misalnya juga memberikan meredam, ya, mesin atau peralatan mekanis diberi peredam getaran, dan yang penting juga pada operatornya kita harus melakukan pemeriksaan berkala, terutama adalah visus di mata, ya, karena efeknya tadi ya, getarnya teruskan, getar sampai yang rentan mata. Slide. Maaf agak cepat, tidak apa-apa ya Bu ya, waktunya karena ya nanti ini kan slide-nya bisa diberikan pada peserta, ya, ya. Yang ini karena banyak ya, masih saya slide lagi aja dilewatin ya, yang mekanis ya. Slide lagi. Nah, kimia. Faktor lain yang bisa menimbulkan bahaya di laboratorium adalah lab kimia. Mungkin teman-teman di Poltekkes, di kedokteran juga akan banyak berinteraksi dengan bahan-bahan ini, bahan kimia ini. Ini bisa kita bedakan jadi dua pokok besar ya, bahan kimia organik dan anorganik, yang bisa berpengaruh mulai dari logam berat, logam alkali, kemudian oksida logam, basa, asam, unsur non logam, oksida non logam maupun garam. Ini semua bisa mempengaruhi kesehatan kita, ya. Slide. Sel organik juga bisa. Hidrokarbon jenis alkana, yang aromatik, ether, keton atau alkanon, ya. Bisa hidrokarbon terhalogenasi, bisa ya, alkohol, aldehid, asam karboksilat, amina dan sebagainya, semua bisa berdampak pada kesehatan kita. Nah, selain bahan-bahan kimia tersebut, reaksi dari bahan kimia itu juga bisa berbahaya, berdampak pada kita. Misalnya apa? Reaksi asam basa bisa, ya. Reaksi redoks yang terjadi di bahan kimia tersebut juga bisa. Reaksi kebakaran atau pembakaran juga bisa. Slide. Reaksi hidrolisa ini juga bisa menimbulkan dampak pada orang-orang di laboratorium tersebut. Slide. Reaksi polimerisasi juga bisa, nanti lebih detail bisa dibaca Bapak Ibu ya. Slide-nya kita aturkan pada Bapak Ibu semua nanti.
Bagaimana klasifikasi bahan kimia yang berbahaya? Ya, ini sudah ada ke Permenakernya nomor 187 Men garis miring tahun 1999. Ya, jadi bahan beracun itu macamnya dari bahan beracun itu sendiri, kemudian bahan yang sangat beracun itu ada, ya, kemudian bahan yang mudah terbakar sudah ada, ya. Berikutnya bahan yang mudah meledak ini, ya, yang menghasilkan gas dalam jumlah yang besar dan tekanan yang tinggi dalam reaksinya, dan dia sensitif terhadap panas dan goncangan, sifatnya tidak stabil. Contohnya apa? Misalnya amonium nitrat, nitrogliserin, ya, TNT, campuran antara oksidator dan reduktor, ini termasuk bahan yang mudah meledak, ya. Dan ada yang keempat adalah bahan reaktif, ya. Misalnya apabila dia bereaksi dengan air mengeluarkan panas dan gas yang mudah terbakar, atau bereaksi dengan asam mengeluarkan panas dan gas yang mudah terbakar, beracun dan korosif, ya. Misalnya logam alkali, alkali tanah dan sebagainya, ya. Slide. Nah, sekarang bagaimana efek bahan tersebut terhadap kesehatan manusia? Ya. Bahan kimia bisa berbentuk partikel, misalnya bentuk asap, kabut, foam, awan atau debu, ya. Dia bisa yang efek langsungnya bisa rangsangan pada hidung, dan dia ada juga yang bersifat toksik, meracuni tubuh, misalnya apa? Plumbum, ya, bisa, atau menimbulkan fibrosis, kerusakan di paru-paru, pneumoconiosis, yang sering kuarts, silika, asbes itu ada, ya. Atau dia menyebabkan demam bisa, dermatosis dan alergi juga bisa, ada bahan-bahan yang inet juga ada, ya. Jadi harus berhati-hati, terutama teman-teman yang di laboratorium yang berinteraksi dengan bahan-bahan kimia, ya. Karena bentuknya cair, kadang-kadang tidak tampak, ya. Ada reaksinya itu jangan tampak, ya. Yang penting kita bekerja tapi dengan selamat. Jangan sampai kita bekerja terus timbul sakit yang sebenarnya sakit itu bisa kita cegah, ya. Nah, salah satu tujuan kita adalah seperti itu, supaya kita menyadari bahwa lingkungan kita itu tidak aman sebenarnya, ya. Apalagi kalau kita tidak hati-hati, ya, itu, ya. Ini bahan-bahan yang non partikel bisa, bahan-bahan yang mudah menguap ini juga bisa menimbulkan efek semua, ya. Nanti bisa dibaca, ya. Mohon maaf saya cepat, ya, karena materinya banyak, waktunya yang kurang, ya. Tadi pembukanya molor. Pengendalian, ya. Bagaimana kita mengendalikan? Pengendalian bisa secara administratif dan juga secara teknis, ya. Secara administratif bisa dibaca sendiri dengan dokumen yang lengkap, ya, harus ada, kemudian juga benar secara teknis, ya, dan eliminasi, substitusi, perubahan proses, lokasi dan sebagainya, ya. Ini saja contoh-contoh bentuk pengendalian daripada bahan kimia tersebut, ya. Nah, ini faktor biologi sekarang. Faktor biologi ini juga yang juga banyak kita temui di lab-lab kesehatan, di kedokteran, kemudian Poltekkes itu banyak sekali lab biologi, ya. Lab mikrobiologi, karena kita anak praktikum itu seringkali juga menggunakan bahan-bahan yang bahan-bahan yang toksik, ya, beracun, kadang-kadang bakteri yang mudah menular yang kita sudah tidak tahu sebenarnya, ya. Ya, faktor-faktor biologi penyebab kerja bisa karena virus, bakteri, jamur, cacing, tumbuhan pun juga bisa, ya. Sedangkan jenis industri yang banyak terjadi PAK adalah faktor biologi, misalnya industri pertanian, perikanan dan peternakan, itu juga bisa, ya. Nah, faktor biologi ini salah satu potensi bahaya yang sering dijumpai, ya, yang sering yang dijumpai, tetapi kurang mendapat perhatian yang serius dan jarang dikenal, ya, jarang dikenal. Dari pertanian, peternakan, perawatan hewan, tempat perawatan kesehatan di klinik, rumah sakit merupakan tempat yang punya potensi besar mengandung faktor biologi ini, ya, dan lab teman-teman juga, ya. Dan terpaparnya kita harus ingat bahwa dia bisa melewat pernafasan, pencernaan, kontak langsung kulit bisa, atau lewat infeksi permukaan tubuh bisa.
Ya, kadang-kadang kita di lab gitu ya, temennya datang bawa gorengan gitu ya, langsung makan-makan bareng. Nah, saya juga tahu seperti itu. Karena kita lupa nggak cuci. Nah itu kan, paling kita nggak tahu bahan-bahan toksik ada di sana. Ya nggak kelihatan. Dampaknya setelah berapa minggu baru tahu. Nah itu kadang-kadang kita memang harus membiasakan. Kita harus ingat bahwa di laboratorium itu sumber penyakit. Nah itu harus. Seperti saya kerja di rumah sakit seperti itu. Ya, apalagi sejak COVID itu, jadi bolak-balik mandi ya, berangkat mandi, pulang praktek mandi, ya gitu ya. Jadi dulu baju juga gitu, baju jadi satu. Sekarang baju di depan sendiri, ada ruangan sendiri yang khusus untuk baju, ya gitu. Lepas semua baru masuk. Jadi terbiasa sampai sekarang. Masker juga seperti itu, masker. Kalau nggak pakai masker seperti orang tidak pakai baju, ya rasanya isis nggak enak. Ya dibiasakan bagus ya. Akhirnya apa? Kita pakai masker. Kasus infeksi bagian atas menurun sekarang, bagus. Dan ibu-ibu bisa berhemat ya, nggak pakai lipstik gitu ya, lebih enak. Ya, pakai lipstik. Kalau mau difoto nggak pakai lipstik, ini nggak mau dilepas. Ya, dia harus membiasakan ya. Slide. Klasifikasinya ya bisa mikroorganisme dan toksin ya, kemudian arthropoda ya, bisa menghasilkan bahan-bahan alergen dan toksin dari tumbuh-tumbuhan tingkat tinggi, kemudian protein atau alergen dari tumbuh-tumbuhan ini juga menghasilkan semua ya. Ini klasifikasi bahan-bahan biologi yang bisa menimbulkan gangguan kesehatan pada kita. Ya. Slide. CDC juga sudah mengkategorikan ya yang masuk biosafety level 1 sampai safety level 4 ya. Yang level 4 ini masuk Ebola virus ya, Lassa virus. Ini sudah kita belum ada, mudah-mudahan enggak di sini, mudah-mudahan ya. Rata-rata kita yang safety level 1 biasanya ya, 2 gitu ya. Slide. Nah, bagaimana kita melakukan pencegahan dan pengendalian faktor biologi yang kita lakukan? Kita bisa melakukan penyemprotan dengan pestisida pada tempat-tempat yang diduga banyak terdapat mikroba, cacing dan jamur yang merugikan kesehatan kita. Ya. Yang kedua, mengusahakan sanitasi lingkungan yang baik. Ya. Lakukan imunisasi dan vaksinasi baik pada manusia maupun hewan ternak. Ya. Juga kita melakukan pemeriksaan kesehatan awal maupun secara berkala ya. Dan yang paling utama, yang paling bawah ini sebenarnya APD, ya, bukan APD. Ini yang harus dibiasakan mulai sekarang, mulai awal, ya. Slide. Yang faktor fisiologi sekarang yang juga bisa menimbulkan gangguan di tempat kerja di laboratorium, ya. Fisiologi itu sendiri merupakan ilmu tentang faal manusia melakukan pekerjaan atau disebut juga sebagai faal kerja, ya. Saat melakukan pekerjaan terjadi koordinasi antara indera, otak, saraf dan otot, ya. Dan keterampilan seseorang yang sangat dipengaruhi oleh kecepatan koordinasi dari indera, otak, dan saraf dan otot. Nah, sehingga diperlukan ini ya, pengetahuan ini karena kelelahan pada otot akan menyebabkan terhambatnya koordinasi yang berakibat pada turunnya kemampuan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan. Ya. Oke, kemudian otot dan tulang sebagai faktor penting dalam bekerja perlu dijaga fleksibilitasnya, posisinya agar tidak cepat lelah dan terhindar dari rasa pegal dan nyeri. Ya, berkaitan dengan itu kita harus tahu tentang antropometri. Ya, ini umum ini antropometri di tempat kerja dimanapun juga harus tahu. Ya, antropometri itu apa? Ada ilmu yang mempelajari tentang ukuran tubuh, ya. Baik dalam keadaan statis maupun dinamis yang dihubungkan dengan alat-alat kerja agar diperoleh efisiensi kerja yang setinggi-tingginya. Ya, harus nyaman. Atau orang ngomong PW ya, posisi wenak itu ya. Itu sebenarnya harus ya diciptakan. Ya. Saya tadi ngomong sama teman saya wakil dekan 1 Dr. Nindin. Waktu duduk di sini kursinya enggak ergonomis kursinya. Kenapa? Untuk bangun itu susah. Harus ngeden itu nggak boleh seperti itu ya. Saya pikir karena saya gemuk, saya tanya gimana Mbak Din? Iya susah, aku yang kurus saja susah berdiri. Nah contoh seperti itu contoh yang paling mudah. Ya, kita cari posisi yang paling enak. Dan ergonomisnya seorang itu tidak sama, ya tidak sama. Ya. Di dalam antropometri yang sangat penting dalam pekerjaan adalah sikap tubuh dalam bekerja. Di
di mana alat-alat kerja harus disesuaikan dengan ukuran tubuh pada saat melakukan kerja. Nah ini harus disesuaikan. Ini ya, antropometri dan sikap tubuh dalam bekerja di laboratorium ya. Jadi sikap tubuh dalam bekerja sangat dipengaruhi oleh bentuk, ukuran dan penempatan mesin, alat-alat petunjuk dan cara pengoperasian alat. Alat kerja ukurannya harus dapat diubah-ubah, disesuaikan dengan ukuran tenaga kerja, ukuran kita. Ukuran antropometri tersering sebagai dasar penempatan desain alat kerja, misalnya ini ya, tinggi badan berdiri, tinggi bahu, tinggi siku dan sebagainya, ini harus diperhitungkan ya. Slide. Nah, sikap duduk yang bagus itu bagaimana? Sikap duduk yang baik harus memenuhi syarat-syarat seperti ini. Tinggi dataran duduk dapat diatur dengan papan kaki sesuai dengan tinggi lutut, sedangkan paha dalam keadaan datar. Yang kedua, sandaran punggung tingginya dapat diatur dan harus menekan punggung. Yang ketiga, lebar papan duduk tidak kurang dari 35 cm. Ya, terlalu kecil juga susah ya duduk ya. Terlalu lebar juga kita nggak bisa. Ya, harus. Kemudian pekerjaan berdiri sebaiknya dirubah menjadi pekerjaan duduk. Bila tidak mungkin, kepada pekerja diberi kesempatan untuk duduk. Ya, dan arah penglihatan untuk pekerja berdiri itu 23 sampai 20 derajat ke bawah, sedang untuk pekerjaan duduk 32 sampai 44 derajat ke bawah ya, arah penglihatannya ya, jadi lebih fleksibel. Nah, hal yang perlu diperhatikan di dalam ergonomi bekerja tadi apa? Satu, hindari selalu pekerjaan yang bersifat monoton dengan gerakan-gerakan yang statis. Yang kedua, hindari pekerjaan yang bertumpu pada pinggang. Kemudian untuk pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dengan duduk terus-menerus harus dilakukan relaksasi setiap 2 jam sekali. Ya, makanya kayak sebenarnya ada cafe breaknya, cafe break jalan ya. Cafe break itu jangan di, kadang dari pihak hotel petugasnya ngasihkan di meja, jangan, memang kita harus relaksasi ya, seperti itu. Kita di pesawat pun juga seperti itu. Di pesawat ya, biar ada vein trombosis ya, biar kaki nggak bengkak ya, 2 jam ya ke kamar kecil gitu ya, gantian, cuma jangan bergerombol ya. Jadi perlu kita ya, jangan duduk terus ya. Usia-usia segini ya, mungkin Bapak Ibu belum merasakan, mungkin seusia-usia saya yang sudah kepala 5 seperti ini, kalau sore itu kaki pasti rasanya bengkak rasanya ya, padahal normal, jantung normal, liver normal. Karena apa? Memang pembuluh balik itu fungsinya sudah menurun sesuai dengan usia, katupnya sudah nggak bagus lagi, apalagi bekerja sehari-hari duduk ya, banyak duduknya ya, ngajar berdiri sebentar duduk ya. Karena apa? Paling enak selonjoran, tapi di kantor kan kita susah selonjoran, enggak bisa ya, harus mensiasati, makanya harus ya. Iya, kemudian nah, untuk pekerjaan duduk harus disediakan sandaran kaki, harus ya. Slide Mas. Nah, efek pekerjaan terhadap tubuh. Nah, pekerjaan mengangkat yang salah dapat mengakibatkan terjadinya nyeri pada pinggang atau low back pain atau hernia inguinalis. Ini sering kali datang ke praktek ya. Kebetulan saya penyakit dalam ya. Pasien datang selalu datang, dok saya pas sakit ginjal. Ngomongnya selalu gitu. Pas sakit ginjal diputusi dewe gitu. Kenapa Pak? Pinggang saya sakit. Bapak kerja di mana? Di kantor. Kerja apa? Di perbankan. Iya. Duduk terus. Mungkin duduknya kurang ergonomis ya. Makanya K3 itu harus diberikan pada semua karyawan, nggak hanya di laboratorium, di kantor itu juga perlu. Selama ini kan jarang, jangan diberikan. Ya, jadi mereka penyakit akibat kerja itu banyak sebenarnya, cuman luput dari pengamatan kita. Ya, ternyata dengan dirubah modifikasi cara duduknya, dikasih obat, hanya obat untuk melemaskan otot, sudah hilang keluhan. Nah, dan sekarang juga kita harus hati-hati baru anak-anak kita. Sekarang orang-orang tua muda ini ya, mbak-mbak, mas-mas ini kan nggak mau repot ya. Lain dengan orang tua saya dulu ya, digendong gitu, karena nggak ada mainan gadget, nggak ada. Sekarang anak-anak sekarang malas repot, dikasih handphone gadget. Bayi-bayi itu apa, orang tuanya nggak mau repot,
dampaknya nanti masuk SD, matanya pasti nanti kena, otot lehernya juga kena, ya. Karena apa? Orang tua hanya nggak mau repot, biar nggak rewel dikasih mainan, handphone, melihat film di situ anak-anak kecil. Nah, ini juga nggak bagus, ya. Ini harus disadari oleh kita, ya. Oke. Kemudian yang kedua, sikap mengangkat atau mengangkut dengan gerakan berputar dapat menimbulkan cedera pada otot dan tulang punggung. Kemudian pekerjaan statis dapat menyebabkan kelelahan yang sangat dan rasa yang tidak nyaman akibat kontraksi otot yang lama dan frekuensi denyut jantung yang tinggi, ya. Gerakan tubuh yang menekuk dalam waktu yang lama dapat menyebabkan nyeri otot yang kronis dan perubahan degeneratif pada tulang, ya. Dan juga terakhir juga sering menyebabkan varises atau hemoroid juga, ini hemoroid, basir. Nah, ini ya. Jadi basirnya dimiliki ibu-ibu yang habis melahirkan, bapak-bapak juga banyak, ya. Tapi bapak-bapak itu takut, ya, disuruh operasi nggak berani, ya. Karena kalau hemoroid itu seringkali nggak pernah ngomong, cuman datang keluarnya apa? Sudah pucat sekali, perdarahan terus karena kayak mens gitu, ya. Operasi nggak mau, padahal kalau dioperasi sudah beres, ya. Nah, ini ya, penyakit akibat kerja itu ternyata banyak sekali. Nah, efek terhadap pekerjaan terhadap tubuh apa? Ini yang sering terjadi, cervicobrachial syndrome. Terjadi pada pekerja-pekerja dengan gerakan yang memutar kepala terus-menerus atau terlalu lama menunduk pada keadaan yang biasanya ditandai dengan ini, ya, di laboratorium, ya. Di laboratorium sudah perlu pengamatan yang lebih, ya, sudah tegang sekali. Nah, ini juga harus hati-hati ini, ya. Cervicobrachial syndrome ini, ya. Gejala leher kaku, kepala pusing, seringkali begal-begal di pundak, ya, mata terasa berat. Nah, ini perlu dikonsultasikan ke dokter kalau seperti ini, ya. Kemudian juga sering terjadi carpal tunnel syndrome. Sehingga terjadi akibat pekerjaan dengan cara menggenggam yang kuat terus-menerus atau mempertahankan posisi yang lama menggunakan tangan, ya, ini, ya. Carpal tunnel syndrome itu tidak hanya pada bakul rujak, ya, yang ngulek ini terus, ya. Pekerjaan lab pun juga ada, sering seperti itu, ya. Dulu ibu rumah tangga sering nyuci bakul rujak, pekerjaan lab pun juga harus, ya. Jadi pekerjaan yang perlu menggenggam 100 menerus atau gerakan yang terus menerus seperti ini juga harus diwaspadai, ya. Biasanya ditandai dengan apa? Pergelangan tangan terasa pegal dan linu, jari-jari terasa kram, kadang-kadang terasa tebal, kadang-kadang mati rasa. Segera konsultasi ke dokter, ya. Oke. Faktor psikologis ini bisa di next, Mas, ya. Masih ada lagi banyak, Mas, ya. Ya, next terus, Mas. Slide bisa dilewati, slide bisa, Mas. Slide bisa, yang terakhir aja. Slide. Nah, bagaimana pertolongan pertama kecelakaan di laboratorium? Ini yang terjadi. Sebenarnya kalau ada kecelakaan di sini harusnya ke dokter, memang ke rumah sakit harus. Tetapi tidak untuk kemungkinan pada waktu bekerja terjadi seperti ini. Ya, teman-teman sekerjanya. Kan tidak mungkin langsung kita tidak ngapa-ngapain menunggu ambulan, tidak mungkin. Apa yang perlu kita lakukan? Ya, slide. Slide lagi, Mas. Slide di yang pertolongan pertama kecelakaan di laboratorium. Terus Mas, terus nanti ini bisa dibaca sendiri, Bapak Ibu, ya. Banyak karena terus belum, sebelum ini, Mas, berarti, Mas, sebelum tadi. Nah, next. Nah, ini. Nah, intinya prinsipnya gini, bahaya atau tidak bahaya, ada kecelakaan dalam laboratorium harus ke rumah sakit. Sebelum ke sana, Bapak Ibu harus melakukan apa-apa. Bukan berarti diam aja, melaksanakan apa-apa. Apa-apa itu apa? Nah, ini. Nah, racun yang tertelan. Ini lain dengan bunuh diri, ya.
Kalau bunuh diri kan sengaja, menelan banyak kalau bunuh diri. Tapi bunuh diri pun sekarang ada yang bunuh diri nggak pengen mati. Ya, jadi bunuh dirinya malam minggu waktu pacarnya datang. Jadi kalau minum ya diseruput sedikit gitu aja ya, terus teriak-teriak gitu ya. Nah, kalau pengen mati kan nggak gitu. Kalau pengen mati kan tertutup ya, ada surat wasiatnya dikunci. Kalau pengen mati gitu. Tapi kan sekarang tuh nggak pengen mati ya. Kalau pengen mati ya obat nyamuk diminum habis gitu ya. Ini obat nyamuk bakar diimut dok meneng, nah gitu kan, itu nggak pengen mati sebenarnya ya. Tapi kalau di laboratorium seringkali kecelakaan, karena mungkin apa? Mungkin labelingnya yang salah. Nah ini hati-hati sekali. Apalagi bahan-bahan kimia itu kan seringkali ya berbentuk cairan semua. Kadang-kadang ada minuman ditaruh situ. Ya, ini harus, makanya harus orang pekerja laboratorium itu harus cermat. Jangan sampai minuman, bekas minuman ditaruh dimasukkan di botol aqua. Nah itu ya, jangan. Jadi tidak boleh ada minuman di sana, tidak boleh. Harus steril, tidak boleh ya. Kadang-kadang gitu ya, temennya datang dari bagian lain masuk minum taruh di situ. Nah keliru, yang ternyata bahan kimia ya, seperti itu ya. Nah kalau misalnya pasien itu masih sadar, harus sudah dikeluarkan dari mulut, harus dikeluarkan. Ya. Kemudian posisi pasien harus ditidurkan, kaki lebih tinggi, supaya apa? Tidak keluar lagi dia. Kalau yang kepala lebih tinggi khawatirnya masuk ke bawah ya, kaki lebih tinggi ya. Dan juga harus bersihkan sisa racun yang ada di sekitar mulut dengan lap, karena apa? Banyak bahan-bahan aktif, bahan kimia yang bisa diserap oleh mukosa, oleh kulit, ada, langsung dibersihkan ya. Posisi kepala menurut ke bawah ya. Dan kalau terjadi seperti ini, jangan dikasih minum atau makan, jangan, dikeluarkan sudah ya. Kadang ada tuh tambah dikasih telur, dikasih minum itu, jadi ini dijamunin ya, biar kuat, nggak boleh, nanti tak masuk nanti ya, biar bawa ke rumah sakit, nanti kita yang ngurusin di rumah sakit gitu ya. Kalaupun bisa dimuntahkan ya. Gimana muntah? Kalau misalnya pengen muntah, kalau Mas sadar dirangsang uvulanya. Uvula itu intil-intil bahasa Jawanya, ya, di logok gitu ya, akan muntah. Ya, untuk mengeluarkan. Makanya hati-hati ya, bahan-bahan kimia. Itu yang bisa dilakukan. Slide. Kalau misalnya bahan itu terhirup, pada ruangan yang sempit, bahan itu terhirup. Nah, yang terjadi apa? Langsung pasien dijauhkan dari area yang terkontaminasi, ditempatkan di ruang terbuka yang oksigenasinya bagus ya. Dan pada waktu itu juga harus teman-teman mengamati, ada tidak gejala-gejala ikutan yang lebih berat, misalnya Pak, ada kejang enggak, kesadarannya bagaimana, menurun enggak. Nah itu ya. Nah sambil kita kontak rumah sakit untuk segera ada ambulan datang ya, karena yang terhirup yang berbahaya ya, karena kita nggak tahu wujudnya, hanya ada baunya, ini harus hati-hati ya. Next. Nah, bagaimana racun yang misalnya kena di kulit atau masuk mata, kena di mata ya. Racun bahkan bisa mengenai pakaian, bahkan bisa menembus kulit, bahkan bisa, kalau dia kuat sekali, asam kuat, dia bisa menimbulkan luka, dia bisa ya. Pertolongan pertama, kita lepaskan pakaian yang terkontaminasi tadi, terus kita menggunakan sarung tangan untuk memberi paparan langsung terhadap racun tadi ke kulit ya, menolong pakai sarung tangan ya. Kemudian kita bersihkan dengan air yang mengalir ya, air mengalir di kran gitu ya, antara 15 sampai 20 menit. Hal yang sama untuk bahan aktif yang kena di mata, sama ya. Nah ini pada kasus yang ekstrim ini ya, mungkin perlu RGP ya, perlu pijat jantung misalnya pada kasus pasien yang sampai tidak sadar gitu ya. Mungkin biasanya keracunannya tidak apa-apa, tapi misalnya ada penyakit dasarnya, sudah laborannya udah tua, kena serangan jantung, kena racun sekali, jadi meninggalnya bukan karena racun tapi karena jantungnya, mungkin seperti itu ya. Slide.
Habis ya. Oh ya udah. Saya lanjut tuh ergonomi ya. Iya Bapak. Untuk berapa menit materi lagi? ergonomi. Berapa menit lagi Bu? 40 menit nanti jadi 11.43 selesai materi, kemudian 15 menit tanya jawab Bapak. Ya wis ergonomi ya. Ergonomi ini perlu sekali ergonomi ini ya. Yang saya omongkan ergonomi ini identik dengan PW. Yang ergonomi Mas ya. Slide yang ergonomi Mas. Nah ergonomi ini sekarang mulai banyak diminati, dilirik orang. Karena apa? Pada waktu COVID ini ya, pada waktu COVID ini sekarang selama 2 tahun banyak orang-orang yang bekerja, dari bekerja di rumah, dia tidak di kantor ya. Bekerja di rumah ini mereka rata-rata dengan posisi yang semaunya sendiri, ya, sehingga daster langsung di kamar tidur, selonjoran langsung pakai laptop, nah gitu ya. Itu seringkali sekolah juga gitu, anaknya main belajar di lantai ya, tengkurap di lantai di sana. Bapaknya juga gitu ya, di meja makan sambil bekerja dan sebagainya. Sehingga banyak keluhan datang ke penyakit dalam, macam-macam keluhannya. Dok, saya apa sakit jantung dok ya? Loh, kenapa Mas? Dada saya seringkali nyeri. Loh, mulai kapan? Kira-kira 2-3 bulan ini loh. Oh, kerja di mana? Kerja di kantoran saya. Ternyata apa? Dia kerja work from home, ya, kerja di kantor, semua kerjaan dilakukan di rumah di IT ternyata. Ya itu tadi, kalau biasa di kantor lebih ergonomis. Kalau di rumah kan nggak ergonomis, semaunya sendiri. Nah ini. Makanya seringkali hal seperti ini tidak pernah disadari, dampaknya baru terasa dadanya nyeri. Temannya ada yang sakit jantung meninggal, dia kebingungan kesakitan. Padahal apa? Karena posisi aja sebenarnya. Ya seperti itu ya. Tentu kalau di lab kan tidak bisa ya. Kalau di lab kan COVID nggak COVID tetap harus masuk ya. Di laboratorium nggak bisa, work from home nggak bisa kalau lab ya, harus datang ya. Saja di praktikum juga gitu ya. Tambah capek ya teman-teman menata laboratoriumnya karena shiftnya lebih banyak, karena ruangan kalau sebelumnya bisa untuk 30 sekarang dipakai untuk 10 orang saja ya, jam kerjanya tambah pemanjang ya, karena kalau lab itu kan nggak bisa online, harus sediaan bahasa harus dilihat langsung, praktek langsung ya. Slide Mas. Oh sudah, oh ya. Yang saya omongkan slide tadi kedua tadi Mas ya, sebelum ini Mas, yang slide kedua, nah ini loh, ini kalau di rumah ya seperti ini ya, sarungan, celana pendek, kerja seperti ini ya. Ibu-ibu mungkin seperti, kalau ibu-ibu enggak, ibu tapi di tempat tidur misalnya ya, tempat tidur dasteran, selimutan gitu ya, sudah gitu ya, bangun-bangun langsung cengeng, badannya sakit semua. Kok nggak masak, loro kabeh Pak awake Pak, karena ya itu tadi kerja di rumah tambah capek karena itu tadi pada pos-pos yang tidak ergonomis bekerjanya ya. Slide. Definisi ergonomi itu banyak sekali ya, salah satunya slide lagi yang mungkin ini ya, nah ini yang mungkin mudah dipahami. Ergonomi yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kaitannya dengan pekerjaan mereka. Ya, sasarannya tentunya manusia pada saat bekerja dalam lingkungan. Berarti kalau Bapak Ibu bekerja pada waktu bekerja di laboratorium. Penyesuaian tugas pekerjaan dengan kondisi tubuh manusia untuk menurunkan stres yang akan dihadapi. Ya, itu per definisinya. Slide Mas. Nah, untuk paham ergonomi kita harus tahu fisiologi kerja dulu. Apa sih fisiologi kerja? Ilmu tentang faal yang dikhususkan untuk manusia yang bekerja ya, karena secara faal yang saya singgung tadi ya, bekerja adalah hasil kerjasama yang baik antara mata, telinga ya, otak, saraf dan otot ya. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi ya, sehingga otot bekerja secara dinamis dan statis ya. Oke, slide.
Ya, ini slide sudah dilewati Mas. Slide lagi Mas, bisa ini dibaca aja Permenaker ini. Nah, sekarang apa sih manfaat ergonomi yang bisa kita rasakan? Nah, kalau kita bekerja sesuai dengan ergonomi ya, maka pekerjaan akan cepat selesai, efisien. Risiko kecelakaan dan PAK, penyakit akibat kerja kecil. Ya, mengurangi jam kerja yang hilang, ya, kepuasan kerja tinggi, biaya tambahan bisa kita tekan, ya, absensi kerja karena sakit pinggang, leher kaku, ya, menjadi rendah, ya, bolak-balik nggak pijet, kelelahan berkurang, ya, bayarannya entek nggak pijet nanti, ya, bolak-balik refleksi nanti. Habis, ya, dan yang penting produktivitas meningkat ini. Nah, bagaimana upaya yang kita lakukan? Ya, kita harus menyesuaikan ukuran tempat kerja dengan dimensi tubuh agar tidak melelahkan. Kita pengaturan suhu, cahaya dan kelembapan ya, yang sebut di pertama tadi ya, agar sesuai dengan kebutuhan tubuh manusia. Ya, makanya ergonomis ini dikatakan PW posisi enak itu tidak sama. Saya dengan ibu moderator juga berbeda. Ya, kalau sekarang mungkin duduk itu nyaman. Kalau saya terlalu tinggi ini ya, nah gitu ya, karena seperti itu ya. Perlu kita rubah seperti itu ya. Nah, ini semua ditujukan untuk fitting the job of the worker ya, biar pas ya, pekerjaannya pas dengan untuk setiap pekerja harapannya. Ini definisi ILO bisa kita lewat, bisa dibaca sendiri nanti slide. Yang tujuan tadi sudah saya sebutkan. Nah, ruang lingkupnya bisa dibaca sendiri ya. Oke. Nah, metode ergonomi. Bagaimana sih kita nanti untuk mendapatkan pusing yang ergonomis? Ini sama dengan kalau kita mendiagnosis suatu penyakit, ya, sama, ya. Pasti kita pertama wawancara dengan pekerja, ya, kerjanya di mana, pekerjaannya sebagian besar waktunya dihabiskan untuk apa, duduknya berapa lama, berdiri berapa lama, ya, dokumen-dokumen yang ada di depan itu apa saja, ya, letaknya di mana, ya, gitu perlu anamnesa ya, dan juga perlu ditanya juga penyakit sebelumnya yang diderita apa, perlu, ya. Terus kita perlu inspeksi ke tempat kerja, dilihat, oh benar nggak yang diomongkan, ya. Kemudian kita melakukan penilaian fisik pekerja, perlu uji pencahayaan, ergonomi checklist, pengurangan lingkungan dan sebagainya, ya. Itu untuk mendiagnosis menjalankan yang punya ergonomis. Nah, treatmentnya bagaimana? Nanti hasilnya itu pengobatannya gimana? Tergantung data dasar pada saat diagnosis. Bisa merubah posisi mebel, letak pencahayaan atau jendela yang sesuai. Ya, tentunya kita akan membeli furniture sesuai dengan dimensi fisik pekerja. Ini, ya, ya pasti akan ada dana tambahan tentunya ya. Kalau di kantor itu kan kursi dibuat sama, kan nggak ada. Ini kursi untuk tinggi badan 160, ini meja untuk tinggi 2 meter nggak ada. Kursi untuk berat badan lebih 100 nggak ada. Ya kita mensiasati sendiri harus, ya. Tapi kalau manajemennya bagus, jadi turuti mudah-mudahan ya. Nah, follow up-nya bagaimana? Kita mengevaluasi secara subjektif dan objektif, ya. Objektifnya bagaimana? Kita menanyakan, nyaman enggak? Bagian tubuh mana yang sakit? Ada nyeri bau enggak? Bagaimana sikunya? Ada keletihan enggak? Sakit kepala ada enggak? Nah itu ya. Dan juga kita bisa melihat dari hasilnya, parameter yang kita lihat. Misalnya produknya banyak ditolak, hasil produknya banyak cacat, disortir, dibuang, atau angka kecelakaannya tinggi. Bisa jadi kenapa? Kerja lingkungan kita tidak ergonomis. Bisa. Itu kita melihat secara tidak langsungnya, ya. Kalau langsung kita wawancara, ya. Ini kok bolak-balik karyawanku kok enggak masuk terus ya, kok bolak-balik
sakitnya. Sebagai ownernya dari manajemen kita juga harus bisa melihat ya, loh, yang salah ini siapa ya? Apa lingkungan kerja kita atau dia sendiri? Ya sama, kita di rumah tangga setiap bulan ganti pembantu. Setiap bulan ganti pembantu, bahkan hanya 2 minggu ganti pembantu. Satu bulan, setahun bisa ganti pembantu 20 kali. Yang salah siapa? Pembantunya apa yang punya rumah? Yang punya rumah pasti. Mungkin juahat mungkin ya, atau pewalit mungkin ya. Nah seperti itu, introspeksi ya. Sama seperti ini. Produk kita banyak yang gagal, banyak yang ditolak. Karena kita banyak yang nggak masuk. Mungkin lingkungan kerja kita yang perlu dibenahi ya. Seperti itu. Next slide. Penerapan ergonomi bagaimana? Pada posisi kerja, posisi duduk di mana kaki tidak terbebani dengan berat tubuh dan posisi stabil selama bekerja harus. Posisi berdiri di mana posisi tulang belakang vertikal, berat badan tertumpu secara seimbang pada kedua kaki harus seperti ini. Pada posisi kerja, para pekerja dapat menjangkau peralatan kerja sesuai dengan posisi waktu bekerja dan sesuai dengan ukuran dan antropometrinya ya. Jadi nggak usah ngambil barang harus pakai tangga, gua belak tambah repot enggak ya. Ngambil barang sampai ke depan akhirnya apa? Keseleo. Nah seperti itu. Ini contoh yang paling mudah ya, harus disiasati ya, nggak ergonomis seperti itu. Nah tata letak tempat ya, display harus jelas terlihat pada waktu melakukan aktivitas kerja. Simbol yang berlaku secara internasional lebih banyak digunakan pada kata-kata ya, simbol-simbol display itu harus ada ya. Dan mengangkat beban bagaimana? Bermacam-macam cara dalam mengangkat beban, yakni dengan kepala, bahu, tangan, punggung dan sebagainya. Harus dicari yang paling ergonomis ya. Menjinjing barang. Beban yang diangkat tidak melebihi aturan yang ditetapkan ILO sebagai berikut. Laki-laki dewasa itu maksimal 40 kilo. Wanita dewasa 15 sampai 20 kilo saja. Laki-laki usia 18 tahun sekitar 15 sampai 20 kilo. Wanita 12 sampai 15 kilo. Ini sudah ada aturannya. Disesuaikan dengan kekuatan otot kita. Ya, loh, kalau misalnya wanita ini atlet angkat besi, ya lain itu ya. Ya, jadi ini yang umum-umum seperti Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk organisasi bekerja bagaimana? Alat bantu mekanik diperlukan kapanpun. Frekuensi pergerakan diminimalisasi, jarak mengangkat beban dikurangi. Dalam membawa beban perlu diingat bidang tidak licin dan mengangkat tinggi. Bagaimana kita metode mengangkat beban ya. Otot lengan lebih banyak digunakan daripada otot punggung ya. Untuk memulai gerakan horizontal maka dipergunakan momentum berat badan ya. Metode ini termasuk 5 faktor dasar ya. Posisi kaki yang benar, punggung kuat dan kekar, posisi lengan dekat dengan tubuh, mengangkut dengan benar dan menggunakan berat badan. Ini solusi medis ya, bisa dilewati ini ya. Oke, next. Nah ini dampaknya ya, dampak-dampak yang tidak ergonomis ya, bisa kelelahan fisik ya, kelelahan patologis bisa, dampak ke psikologis juga bisa ya, dampak kesehatan yang sering timbulnya repetitive strain injury ya pada tangan ya, kemudian carpal tunnel syndrome ya, age strain dan lacting ya, kaku terus karena mata ya, atau back and neck age ya, kaku punggung. Ini sering kali ini ya, sering kali. Nah, kelelahan ya. Ini tes pemeriksaannya ya, bisa dilewati ya, ini dokter aja ya. Penting yang perlu dokter-dokter semua sebenarnya ya. Pesan saya untuk saya dan sejawat saya, kalau ada pasien-pasien
yang datang dengan keluhan otot, ya, nyeri, ya, jangan lupa harus menanyakan kerjanya di mana, kerja apa, itu sering kali, ya. Ternyata sakitnya tidak serius amat, ya, karena faktor posisi saja sebenarnya, ya. Nah, tentunya harus seperti ini ya, gambar ini ya, harusnya, ya, posisi kepala lurus, ini ya, lengan ya lurus juga di sini, kursi bisa dinaik turunkan, ya, tinggi kursi, penggunaan mouse, keyboard, ya, dokumen holder, jarak pandang mata dan monitor, ini ya, ini patokan, ya, patokan yang kita harus bisa kita lakukan, ya. Slide nanti bisa di ini saya bagikan, nanti bisa di copy materinya. Nah, jangan sampai seperti ini. Nah, yang kan seperti ini, ya, kerja bongkok saenake wis. Kepala juga seperti ini, ya. Tempat dokumen-dokumen nggak karu-karuan di mana letaknya. Posisi kaki ini mudah timbul kelelahan, ya, mudah sekali lelah, ya. Karena kan gini kan kita juga nggak pernah merasakan, ya, nggak pernah merasakan, tapi dampaknya nanti, ya. Setelah nyampe rumah baru terasa, terus besok tidur berkurang, besok pagi diulangi lagi, timbul akhirnya, ya, waktu pensiun tinggal memetik hasilnya, sakit semua. Nah itu, ya, makanya mulai sekarang kalau sudah tahu ilmunya harus dipraktekkan nanti. Slide. Nah ini bagaimana memegang mouse, ya, menekuk seperti ini. Nanti yang saya omongkan carpal tunnel syndrome tadi, bekerjanya pakai mouse terus gini terus, operasi akhirnya dibuka sininya, jangan, ya, harus lurus seperti ini. Di keyboard juga seperti itu, yang benar seperti ini lurus, ini seperti kaku, ya, membuka atau terus menutup, ya, ini ya. Yang merah, yang lorong, yang salah harusnya seperti ini lurus. Posisi tangan pun juga seperti itu, nggak boleh melekuk seperti ini, ya. Ini mulai dibiasakan, ya. Nah, materi yang saya bagikan bisa dibuka-buka lagi, dicoba-coba di rumah nanti, ya. Pose yang paling enak bagaimana? Slide. Nah ini juga nggak ergonomis, capek, sakarepe dhewe kalau ini, ya, ya, sakarepe dhewe sudah. Dia PW-nya enaknya seperti ini, oh, enak gitu ya, kecepit gak karu-karuan, ya, gak karuan ini, ya. Slide. Nah ini ya, cara mengangkat ini kan enggak bagus, ya. Harusnya kalau bekerja seperti ini kita nggak bagus, otot punggung kita yang nggak bagus, ya, kita harus menggunakan alat, ya, seperti ini yang mudah dijangkau, alat bantu harus. Slide. Ya. Oke, ini bisa dibaca ini, ya, enggak apa-apa. Slide, Mas. Slide bisa di skip aja ini, ya. Nah, sikap tubuh dalam bekerja diupayakan kerja dengan sikap duduk atau berdiri secara bergantian. Tadi, ya, sudah saya omongkan, ya, beban statis seminimal mungkin, posisi dan sikap tubuh menghindari upaya yang tidak perlu, tempat duduk dan meja ergonomis, serta dapat memberikan relaksasi pada otot yang tidak dipakai. Slide. Kerja fisik ini, ya, bisa di ya, sikap tubuh dalam bekerja ini, ya, sikap tubuh. Slide lagi, Mas. Sikap tubuh dalam bekerja yang ada gambarnya, Mas. Slide. Slide lagi. Nah, oke.
sikap kerja duduk ya. Keuntungannya apa? Pembebanan pada kaki, pemakaian energi dan keperluan untuk sirkulasi darah dapat dikurangi ya. Namun bila terlalu lama dapat menyebabkan otot perut melemah dan tulang belakang dan melengkung sehingga cepat lelah ya. Nah, ini ya sepertinya ergonomis yang mana, tentunya yang ergonomis yang sebelah kanan ya. Kita bisa melihat, terus kemudian seperti ini juga ya. Biasanya kita yang satu ini ya kita pertama ini bungkruk ini ya, ini yang paling nyaman, tapi ini nggak bagus. Mulai sekarang dibiasakan seperti ini, yang paling kanan sendiri, yang paling kiri ini jangan ya. Oke, slide. Slide lagi, gambar-gambar saja mas, ini masih banyak mas. Slide. Nah, yang gambar slide lagi, slide, back, seperti ini bagus ya. Jadi ini memang kalau bekerja pada posisi yang tinggi kita jangan membungkuk ya. Jadi ada bahan, ada alat bantu yang bisa kita lebih di depan kita ya. Penggunaan alat bantu ini memang dibenarkan ya, tidak melelahkan. Slide, mas. Mengangkat dan mengangkut ini bisa dibaca ya, bisa dibaca sini slide. Nah, benar bagaimana ini harus hati-hati ya, mengangkat yang sebelah yang disilang ini salah, apalagi orang yang punya kecenderungan ya HNP ya, seringkali ya banyak HNP itu ya, hernia nukleus pulposus ya, robek ininya di tulang belakangnya itu ya, keluar memburut ya. Harusnya kalau mengangkat ya seperti ini ya. Slide. Ini panduan mengangkat ya, bisa dibaca nanti ya. Slide lagi mas. Ini cara kerja yang ergonomis ya. Slide. Antropometri tadi sudah saya singgung ya di depan tadi ya, bisa dibaca sendiri, bisa ya. Nah, desain stasiun kerja ini yang perlu Bapak Ibu pahami ya. Dengan mengetahui ukuran antropometri tenaga kerja akan dapat dibuat suatu desain alat kerja yang sepadan bagi tenaga kerja yang akan menggunakan, dengan harapan dapat menciptakan kenyamanan, kesehatan dan keselamatan dan estetika bekerja. Ya dirancang, kita harus bisa tahu antropometri sehingga kita bisa merancang tempat kerja kita senyaman mungkin. Ya, dengan ergonomik dapat merupakan informasi menurut karakter manusia, kapasitas dan keterbatasan terhadap desain pekerjaan mesin dan sistemnya, ruang dan lingkungannya. Suatu desain produk disebut ergonomik apabila dasar antropometris, faal, biometrik dan psikologis kompatibel dengan manusia pemakainya. Maksudnya cocok, pas. Ini baru dikatakan yang ergonomik. Slide. Slide mas, ini sekarang jasmani ini slide lagi. Slide. Nah mungkin perlu dekorasi ini. Slide mas. Lagi. Nah. Mungkin pada sekarang di tempat-tempat praktek pun kan banyak musik ya, musik-musik di ruang kerja pun juga sekarang seperti itu ya. Kenapa? Untuk relaksasi, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Asal jangan pada waktu Anda bekerja meriksa pasien ikut nyanyi, nggak boleh ya. Tidak omong nyanyi dewi gitu, apalagi lagu baru gitu ya, di print di meja, ono pasien datang ikut nyanyi, mas nyanyi nggak boleh ya. Atau instrumen bagus ya, musik yang slow itu memang diperbolehkan, nggak apa-apa ya. Penggunaan musik yang tepat, jenis, saat dan lama, intensitas dan suatu pekerjaan meningkatkan kegairahan dan produktivitas ya. Tapi kita misalnya waktu siang-siang ya jangan musik yang slow, ngantuk nanti ya.
Ya, tapi kita pilih ya, kita pilih yang nyaman untuk kita dengar ya. Musik ini diperlukan untuk pekerjaan yang monoton, berulang dan aktivitas mental. Ya, misalnya pekerja rokok linting gitu ya, kan monoton itu ya perlu juga musik itu ya. Ya. Tapi kalau musiknya musik dangdut nanti rokoknya dari kecil-kecil nanti susu gitu ya. Jadi harus sesuai gitu ya. Karena kan mempengaruhi musik itu. Mempengaruhi ya. Mempengaruhi. Tempat-tempat yang dengan kebisingan tinggi ini tidak kita anjurkan dengan musik. Ya. Kalau lab itu perlu, kalau lab ya, lab itu ya perlu enggak gitu ngantuk nanti ya. Yang kadang monoton, sepi gitu ya, perlu ya. Asal jangan ikut teriak-teriak nyanyi, jangan ya. Untuk pekerjaan repetitif tidak perlu konsentrasi tinggi, mungkin perlu musik ya. Dan juga perlu dekorasi, tata warna memberikan kesan jarak psikis dan nesu. Warna pun juga perlu. Ya, permainan warna itu juga perlu. Kalau Bapak Ibu lihat sekarang rumah sakit kan tidak seperti zamannya orang tua saya dulu. Kalau dulu kan rumah sakit semuanya kan putih semua, kayak cap gitu ya. Terus perawatnya kurang-kereng, mendelik kabeh gitu ya. Terus ruangannya baunya karbol, ya. Terus obatnya baunya vitamin B kompleks, ya. Jadi masuk itu sudah deg-degan, sudah takut semua, takut sudah gitu ya. Sekarang kan enggak, sekarang ruang praktek, kayak ruang praktek saya tuh ya kayak ya bukan praktek ya, ada lukisannya, wallpapernya, ada musiknya gitu ya. Rumah sakit juga seperti itu, desainnya macam-macam ya. Tapi kalau di rumah sakit pun kadang-kadang ada sakit yang menonjolkan dekorasinya itu juga nggak bagus. Karena apa? Untuk penanganan emergensi nggak bagus, ada kayak banyak pernik-pernik, ada kayak galeri, guci-guci, jangan itu. Karena apa? Pas pasiennya kejang, pasiennya mau meninggal, kita perlu tindakan cepat, pecah kabeh nanti ya. Tetap harus fungsi utamanya ada itu sebagai pemanis. Nah, itu jangan kebalik ya. Warna perlu ya, Mas. Misalnya warna ini, warna biru ya, efeknya lebih sejuk ya, menyejukkan ya, kesannya jauh gitu ya. Hijau juga. Kalau merah ya, ini lab ya, labnya ruangannya kecil, dikasih merah semua ya, rasanya pewanas ya, pewanas dan sangat mengganggu, nggak bisa ya. Kalau senang merah nggak apa-apa, mungkin satu sudut aja kecil tapi lainnya biru gitu ya. Warna tidak semua satu ruangan warnanya sama, hanya tertentu tok satu sisi warna kesukaan kita, lainnya warna-warna yang soft itu nggak apa-apa ya. Warna-warna sawo matang, netral ya, netral ya. Oke, slide Mas. Jam kerja ini sudah tentunya sama ya, 8 jam, perlu istirahat ini ya. Slide. Pengendalian potensi bahaya faktor ekonomi. Nah ini bagaimana pengendalian potensi bahaya dari faktor ekonomi tadi yang tentu ya. Satu, kita harus menghindari posisi kerja yang janggal, yang nggak nyaman ya jangan diteruskan. Harus ngomong pimpinan, ya nggak ada dana, nggak apa-apa, tetap bisa penting ngomong, ya gitu ya. Pasti kalau kita bolak-balik ngomong kan risih pimpinan nanti, dituruti pasti nanti. Nah ya, yang kedua memperbaiki cara kerja dan posisi kerja, ya. Yang ketiga mendesain kembali atau mengganti tempat kerja, objek kerja, bahan, desain tempat kerja dan peralatan kerja. Ya, yang keempat memodifikasi tempat kerja, objek kerja, bahan, desain. Ya, yang kelima kita bisa mengatur waktu kerja dan waktu istirahat. Kemudian yang tidak kalah penting melakukan pekerjaan dengan sikap tubuh dan posisi netral atau yang baik. Nah. Dan yang paling penting kalau misalnya perlu sekali kita menggunakan alat bantu
harus, ya. Kesimpulannya apa ya? Jadi penerapan ergonomi di tempat kerja ini akan membantu meningkatkan efisiensi kerja kita. Kemudian meningkatkan efisiensi dapat meningkatkan kesejahteraan, dan sosialisasi penanganan ekonomi tempat kerja perlu dilakukan secara berkelanjutan biar nggak lupa. Dan yang terpenting apa? Kerja kita lebih manfaat. Kita tidak sakit akibat kerja. Ya, jangan sampai kita kerja kena penyakit akibat dari pekerjaan kita, itu jangan sampai. Ya, jangan sampai terjadi. Nah, ini contoh-contohnya ya, okupasional H1 bagaimana, slide Mas. Ya, awkward posture, posisi yang tidak mengenakan, canggung maksudnya. Posisi yang canggung seperti ini. Ya, slide. Forward back bending ya, membungkuk ya, yang tidak seperti ini, tidak disarankan. Nah, ini ya, forward back bending ini ya, membungkuk ke depan. Ya, ini juga ya, forward back bending ya, menimbulkan injury di tulang belakang ini. Ini juga forward back bending, the back injury ya. Kalau kita lihat ini ya, di tulang belakang ini otot-ototnya ini ya, otot-ototnya di sini akan kaku. Kalau sekali dua kali nggak tahu, kalau berulang yang timbul masalah nanti. Slide ini ya, apa? Kendel-kendel, nggak pernah mengeluh. Mengeluhnya kalau setelah sakit berat baru mengeluh, ya. Tukang seperti ini ya, nggak ergonomis ini ya, ngelas seperti ini. Slide ini juga back twisting, jadi memutar ini ya, memutar ini ya, kemudian memutar ini ya. Ini kalau terus menerus bagus ya, back injury. Ya, ini ya, yang memutar ya, pekerja memutar, bolak-balik memutar seperti ini. Back twisting. Juga yang memutar. Ini juga back twisting dan repetitive motion ya. Berulang-ulang ya. Naruh barang bolak-balik gitu ya. Ini kan di supermarket. Ini perlu diantisipasi juga. Ya. Ya, ini ya. Posisi yang canggung ya, seperti ini ya. Ngelas apa di bawah seperti ini, sambil kakinya sambil timpuh seperti ini. Posisi yang canggung ini. Backward position. Ya. Ini menarik ataupun mendorong ini ya. Ini juga mengangkat statik posisi pada periode yang lama. Ini high frekuensi overhead, mengangkat, memindahkan lebih tinggi dari kepala gitu ya. Ini lower and above shoulder lifting. Ya. Solusinya bagaimana? Solusinya. Nah, misal pada posisi seperti ini ya kita tinggikan pakai alat bantu. Ya, ditinggikan ya. Sehingga pada posisi yang netral. Nah, ini cara mengangkat yang benar seperti ini nggak bisa ini ya. Ini di sini yang di pinggang ini yang bisa cedera ini ya, cedera. Ya harusnya bagaimana? Jongkok dulu seperti ini, ya. Slide. Ini yang sama ini ya. Ya, teknik yang betul yang mengangkat ini ya. Ini seringkali seperti ini. Terus ibu-ibu itu nanti yang disalahkan cancer itu ya. Ngomongnya, "Dok, saya cancer." Apa Bu cancer itu? Kandungannya melorot. Ya gitu bahasanya ibu itu mau macam-macam ya. Loh, bisa ya suruh angkat-angkat nah gitu ya, angkat-angkat. Ya, kok melorot kemana? Kandungan kan kuat ya. Melorot sampai ke bawah kan tidak mungkin ya.
karena itu salah posisi. Ibu-ibu kan superwoman ya, bekerja ke susu-susu ya di dapur gitu kan, ya dapur itu dirancang seenak mungkin Bu harus ya, apalagi Ibu kan buru-buru karena harus bekerja, ngantar anak dan sebagainya ya, biar nggak salah. Salahnya jangan salahkan cancer, kandungannya melorot habis operasi dok, padahal operasi sesarnya 5 tahun yang lalu sudah nggak ada apa-apa, yang disalahkan operasinya. Nah, padahal posisinya sebenarnya. Nah ini, nah seperti ini ya, kita perlu alat ya. Kalau ini bekerja kan posisi yang canggung, nanggung ya, bungkak-bungkuk gitu ya. Kita pakai alat yang dimiringkan seperti ini harusnya. Ya perlu ya, makanya perlu kerjasama dengan manajemen harusnya seperti ini. Nah, straight lift ya, seperti ini ya, mengambil kakinya lurus ya. Keep your back in natural curve ya, ini posisi natural. Ini ya, memindahkan ya, harusnya kalau berat ya diangkat bareng-bareng, jangan sendiri ya, ini harus ya, heavy lifting by team. Nah mengangkatnya juga gitu, gowedi ya, nutupi muka, diangkat sendiri, jelungup ya, nyungsep tiba nanti ya gini ya, harusnya pakai alat ya, ini ya, troli bisa ya, seperti itu. Nah, atau permukaan kerja dipotong untuk mendekatkan operator ke objek ya, untuk menghindari forward bending tadi, menghindari jelungup tadi, menghindari apa, ke depan, jongkok ke depan tadi ya. Ini apa, ini dipotong lebih dekat ke objek ya. Ada dibayangkan kerja 8 jam molor-molor terus itu, 1 bulan bayaran habis untuk pijet nanti, boyoan ya. Ini yang luar Jawa gak tahu boyoan ya, yang luar Jawa gak ngerti boyoannya, pinggangan ya, apa itu ya, pinggangnya sakit. Nah kaki ini leg clear, penopang ojo digantung, kalau nggak ada bawa dingklik dari rumah ya, atau bawa bata ya, boto gitu ya, ini untuk pancian ya, karena kursinya nggak ada pengaturnya. Kalau ada pengaturnya lebih enak, jangan pada posisi menggantung. Ini tool aids ya, menghindari back bending tadi ya. Ini bisa dinaikkan, bisa diturunkan alatnya, slide ya, diturunkan, bisa naik turun alatnya. Ini juga untuk menghindari back bending menggunakan alat ini ya, ya banyak alat-alat ini harus ini untuk back injury ya, ya menggunakan alat. Oke, ini juga untuk menghindari extend rising, jupuk yang menghindari kejauhan gitu ya, dibuat alat yang bisa memutar ya, jadi enggak bolak-balik menjulurkan tangan mengambil barang gitu ya. Ini teknik pangkat barang yang benar, yang mulai jongkok agak berdiri sampai ini ya. Jadi tidak langsung menjulur ke bawah tadi, tidak ya, harus mulai jongkok dulu. Ini juga ya, teknik yang betul untuk mengangkat barang. Yang terakhir ya, jadi kesimpulannya konsep terpenting dalam ergonomi ini ya, untuk pencegahan merupakan strategi yang terpenting ya, dan setiap orang memiliki keterbatasan fisik atau yang dapat ditoleransi ya, itu ya. Jadi harus menyesuaikan diri sendiri ya, dan pencegahan lebih utama. Slide ya, udah slide terakhir habis ya, udah.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit ilmu ini bisa manfaat mudah-mudahan, dan saya harapkan teman-teman bisa mempraktekkan. Nanti materinya saya bagikan, bisa di copy ya, dibuka-buka lagi ya. Terus kemudian yang perlu diingat bahwa laboratorium tempat Bapak Ibu bekerja itu anggap aja sebagai sumber bahaya, sehingga lebih waspada. Jangan dianggap aman, oh tenang nggak apa-apa, jangan. Itu sebagai sumber penyakit, sumber bahaya, sehingga kita itu ada di pikiran kita. Setiap kita bertindak harus lebih hati-hati. Mungkin itu. Dengan terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Medi. Bapak Ibu mohon tepuk tangan untuk narasumber kita ya, yang dengan materi yang sangat luar biasa ya, terutama yang di materi terakhir ya, yaitu ergonomis ya. Jadi pengetahuan baru yang nantinya harus kita praktekkan ya, kita sesuaikan dengan tempat kerja kita masing-masing. Baik, untuk termin pertama ada 2 penanya, silakan dari sayap kiri dan sayap kanan ya, monggo Bapak bisa sebutkan nama dan asal instansi ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Danar dari Sikia Unair Banyuwangi. Yang ingin saya tanyakan adalah penggunaan APD yang baik dan benar itu yang bagaimana, terutama penggunaan di laboratorium. Saya melihat adik-adik mahasiswa itu sekarang sepertinya mengikuti tren warna baju. Jadi kalau dulu kita sekolah itu kan baju laboratorium atau jas laboratorium itu kan warnanya putih. Nah ini sudah berwarna-warni. Kalau menurut Dokter Medi ini bagaimana? Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Danar. Untuk penanya yang kedua silakan dari ya Ibu tengah, di tengah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hida dari Universitas Negeri Malang. Kebetulan saya bekerja di laboratorium material di Departemen Teknik Sipil. Nah, di dalam laboratorium tersebut banyak sekali bahan-bahan kimia yang digunakan untuk proses pengujian bahan yang ada. Nah, yang saya mau tanyakan adalah bagaimana kita mengelola limbah pada material-material yang sudah kita gunakan tersebut. Karena sejauh ini saya hanya menyimpannya dalam sebuah tempat tertutup saja, belum pernah benar-benar dibuang secara permanen seperti itu Bapak. Dan saya juga mau menanyakan, ada tidak organisasi khusus yang menangani tentang pengelolaan limbah beracun tersebut? Terima kasih. Baik, untuk Ibu Indah ya, ini materinya nanti akan ada pengolahan limbah B3 di hari kedua ya Ibu ya. Ya, jadi mohon maaf saya anulir, saya persilahkan kepada baik, silakan Bapak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin bertanya, saya Diriyadi dari UIN Jakarta, ingin bertanya terkait dengan cemaran etilen glikol pada propilen glikol yang digunakan untuk bahan obat-obatan cair, flavor dan mungkin vape ya, rokok elektrik tuh. Itu apa benar dapat merusak ginjal dalam waktu secepat itu ya Pak Dokter yang saya hormati? Apabila itu memang sudah terlanjur masuk ke dalam tubuh kita, kira-kira apa yang bisa kita lakukan Pak Dokter? Kemudian untuk pencegahannya terkait dengan keselamatan dan kesehatan konsumen tentunya,
sebagai produsen obat-obatan, minuman itu apa yang bisa dilakukan agar cemaran itu tidak terjadi lagi? Itu aja, terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mungkin satu penanya lagi ya, karena ini kalau yang dari Pak Adi ini sebenarnya ada di luar materi ya, tapi satu penanya lagi yang memang benar-benar bersangkutan dengan materi ini ya Bapak Ibu. Untuk nanti pertanyaan mungkin yang dari Pak Adi juga bisa dijawab sekalian oleh Pak Medi. Baik, silakan, mungkin ada satu lagi penanya ya, Ibu yang di Ya, Bu. di sini dulu ya Bapak ya. Nanti kalau ada waktu kita lanjut lagi pertanyaannya. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati dari UNESA. Begini Pak, saya mau tanya. Kebetulan saya itu bekerja di laboratorium, ada 2 lab. Di lab lantai 1 sama lantai 4. Nah kebetulan kan tangganya lumayan banyak. Menurut ergonomis dan K3 yang baik dan benar cara naik tangga, turun tangga supaya lutut itu kan kalau makin tua kan makin ini ya Pak, ada pelumasnya ya. Nah Bapak kan tadi bilang jangan sampai kita bekerja itu kita jadi nggak sehat gitu Pak. Ya terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Bapak Medi untuk pertanyaan pertama dari Bapak Danar tadi, APD yang baik dan benar di laboratorium. Iya, terima kasih. Pak Danar dari mana Pak Danar? Oh, dari Banyuwangi. Terima kasih. APD itu memang perlu sekali ya. Cuman anak-anak sekarang memang anak-anak kan apalagi sekarang banyak online shop ya. Beli itu jadi mereka dengan berbagai macam, terutama warna-warna yang nano-nano itu yang ngejreng gitu ya. Sebenarnya APD itu kan fungsinya untuk melindungi kita ya. Untuk bahan sebenarnya bisa aja macam-macam enggak apa-apa. Cuman kalau saya sendiri lebih senang yang putih, karena apa? Kan salah satu fungsinya kan untuk melihat ada kontaminan atau tidak. Kalau misalnya kita di rumah sakit ya, ada kena darah atau tidak, kalau warnanya merah kita nggak tahu. Warna hijau kita nggak tahu. Kenapa kita pakai putih? Kenapa? Putih itu netral. Jadi kalau kita kena kontaminan dari luar kita cepat sekali mengetahui. Ya, lebih bagus disarankan putih atau warna yang soft. Ya, yang soft untuk warna. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan bahwa APD ini harus benar. Kadang-kadang kan anak APD itu tidak tahu esensinya, dikira pemanis. Jadi pakai hanya lengan pendek. Kemudian dipakai sebatas di bawah pusar gitu ya. Padahal harusnya kan di bawah lutut. Ya. Saya kalau dokter muda pun di FKWMM, dokter muda harus pakai jas lab, bukan jas dokter. Kalau ketahuan saya suruh, ayo pulang, ambil lagi yang jas labnya, yang panjang di bawah, karena Anda masih bukan dokter, masih mahasiswa kedokteran yang bekerja di laboratorium dan penuh dengan kontaminan. Nah itu, seharusnya seperti itu Pak Danar ya. Jadi memang harusnya warnanya putih atau yang muda sehingga kalau terkena kontaminan, kena bercak apa tahu tampak. Gitu, dan harus ya lengan panjang, ini panjang nutup ya, cap juga harus ya. Seperti itu mungkin ya Pak Danar ya. Terus kemudian yang pertanyaan yang kedua dari Ibu Ramawati UNESA tentang ini Pak, naik turun lantai. Oh, naik turun tangga. Ada liftnya Bu? Oh, enggak ada, mengusulkan harus ya. Di atas 2 lantai saya harus ada liftnya. Ya. Saya juga merasakan dulu waktu saya mengajar di UMM tahun 2004, lulus spesialis langsung ngajar ke sana. Naik tangga 1, 2 tenang. Sekarang naik itu udah nafas harus diatur. Ya harus. Semakin meningkatnya usia, ya kekuatan otot berkurang. Ya. Pelumas, persendian juga berkurang. Kadang-kadang kita nggak tahu, tensi kita naik kita nggak tahu, jantung mulai membengkak kita nggak tahu.
Nah, harusnya pakai lift Ibu. Apalagi 1 ke 4 pakai lift. Ya, usulnya 1 pakai lift. Nah, gitu Bu. Lah, ya boleh Bu, kan lo enggak, alat bantu tuh lantai 2 aja harus pakai lift Bu. Di MM ini pakai lift semua ini. Pakai lift semua ya. Harus pakai Ibu ya untuk itu. Apalagi kalau lantai 4 kemudian membawa bahan-bahan yang berbahaya, sangat berbahaya Ibu ya. Ya, jamnya hanya 1 Bu, harus dengan lift ya, harus ya. Naik turun tangga kalau kita 1 lantai nggak apa untuk olahraga, tapi kalau setiap hari gitu ya susah Bu ya, kena osteoartritis nanti, langsung nggak bisa sholat, susah nanti, baru kaku semua nanti. Ya, itu Ibu. Baik, kemudian pertanyaan dari Pak Adi Riyadi tentang etilen glikol itu Oh Pak. itu, Ya. itu yang masih memang sekarang lagi ramai ya. Mungkin memang dia bisa berpengaruh ke sana Bapak ya. Cuman untuk timbul serangan gagal ginjal itu tidak hanya 1 faktor, multifaktor yang menyebabkan. Ya gitu Pak ya. Harus kita kan nggak tahu sebelumnya si korban ini atau bukan si korban sih. Jadi untuk timbul gangguan di ginjal itu pasti ada berbagai macam fungsi. Namanya ini kan gagal ginjal akut. Jadi gejala mendadak. Ya, selama ini yang menyebabkan gagal ginjal akut misalnya ada prerenal. Jadi misalnya gangguan sebelum ginjal, misalnya diare yang berlebihan, muntah yang berlebihan, kehilangan cairan yang berlebihan, tubuh kurang cairan sehingga timbul gagal ginjal akut bisa. Atau postrenal, misalnya ada sumbatan di ginjal atau kerusakan ginjal yang luas, itu bisa timbul Bapak ya. Nah ini bahan tersebut bisa merusak ginjal tergantung dosisnya juga, berapa lama paparannya, kemudian orang tersebut ada penyakit apa sebelumnya gitu. Jadi multifaktorial, kita tidak bisa judge satu ini bisa menimbulkan, tidak bisa. Jadi harus jelas secara komprehensif gitu Bapak. Itu. Terus kemudian itu ya tadi ya. Iya. Ya. 3 pertanyaan. Ya. Baik, masih ada 5 menit. Persilakan Bapak. Ya, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saripudin dari Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Tadi tidak ada yang menanyakan masalah kebisingan, jadi saya mungkin mencoba akan menanyakan kebisingan. Nah, jadi kebisingan kata Bapak tadi menyebabkan ketulian Pak ya. Oke. Nah jadi mungkin saya singkat saja pertanyaannya. Berapa paparan yang menyebabkan kebisingan? Jadi per hari ataupun per bulan ataupun per minggu. Kemudian yang kedua, bagaimana mekanisme kebisingan terhadap ketulian. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Terima kasih Pak dari Banjarmasin tadi ya. Betul dari Bapak. Banyumas nih Pak. Oh Banjarmasin, Banyumas. Banyumas. Oh Ya. Banyumas. Jadi intinya kalau dia melebihi ambang batas Bapak ya, itu ada datanya ya. Saya nggak hafal ya itu karena ada beberapa ya tingkat kebisingan, karena kebisingan itu pun yang untuk menyebabkan gangguan pendengaran itu tergantung juga ya tadi ya, tergantung berapa desibel dia. Terus kemudian yang penting kadang di bawah standar, tapi kalau terus menerus juga akan mengganggu dia ya. Dan juga tergantung ruang kerjanya, tertutup, terbuka, luasnya seberapa itu ya. Nah, gangguan kebisingan itu macam-macam Bapak ya. Tuli itu bisa karena konduksi, bisa persepsi juga bisa ya. Maksudnya apa? Kebisingan yang menyebabkan gangguan di saraf itu bisa Pak, merusak saraf pendengaran bisa. Atau yang konduksi misalnya dia merusak kendang telinga. Kendang telinga diperlukan untuk proses pendengaran. Misalnya kendang telinga robek saja bisa menyebabkan ketulian. Nah itu ya. Jadi suara yang belan bisa dia merobek ya, merobek kendang telinga bisa ya. Tapi juga bisa kita sadari bahwa seseorang yang tuli itu juga tidak hanya tergantung dari satu faktor. Misalnya teman Bapak bekerja di laboratorium,
dengan paparan yang sama. Loh, satu kok tuli, satu lagi kok enggak. Ternyata yang tuli itu punya diabetes dia. Sudah ada gangguan saraf sebelumnya. Sehingga mudah sekali timbul. Atau dia pada waktu kecil dulu pernah kena otitis media purulenta atau kalau orang Jawa kopoen. Sakit pilek kemudian kena telinganya kopoen. Nah, sehingga sudah ada cacat di kendang telinganya. Begitu ada kebisingan maka dia mudah sekali pecah. Nah, seperti itu ya. Sehingga perlu pemeriksaan lebih lanjut gitu ya. Jadi hal-hal yang saya ceritakan tadi tidak bisa berdiri sendiri. Pasti ada kontribusi yang lain. Sehingga kenapa para pekerja di laboratorium ini juga perlu perhatian, perlu apa? Check up rutin harus. Ya. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak ada general check up, usulkan ke Jemen. Minim setahun sekali harus. Ya. Karena apa? Bapak Ibu itu kan yang berinteraksi langsung dengan hal-hal yang berbahaya. Ya, sehingga bisa mengontrol kesehatannya. Jangan sampai timbul penyakit akibat kerja. Ya, itu. Terima kasih dan sudah tepat ya kita akhiri sesi pertama dan kedua bersama Bapak Dr. Medi Setiawan, spesialis penyakit dalam Vinasim. Kami ucapkan terima kasih Bapak, dan saya selaku moderator mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.